Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, hari ini kita belajar tentang literatur review. Kenapa bukan workshop tapi saya motivasi biar hanya menjadi termotivasi dengan tulisan. Karena apa yang kita tulis itu adalah apa yang kita pikirkan dan membuat dampak terhadap perilaku kita. Oke, kita tahu bahwa ada firman Allah SWT bahwa Allah SWT berfirman, karena sesungguhnya sudah kesehatan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sudah kesehatan itu ada kemudahan, dan itu adalah sebuah pastian dari Allah SWT sampai kita bahwa satu kesulitan ya, itu diberikan dua kemudahan. Jadi ada kesulitan diberikan dua kemudahan. Apa kemudahannya? Ya bisa apa aja. Kita yang akan merasakan bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi itu tidak sesulit yang kita bayangkan, dan di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan-kemudahan yang muncul ya, tergantung kita melihatnya, ya tergantung hati kita itu merasakannya atau tidak. Jadi dalam riset literatur review kita harus tahu bahwa riset itu mudah, ya. Walaupun orang bilang riset itu sulit, tetapi yakinlah bahwa dengan kesulitan riset itu akan ada banyak kemudahan yang kita akan dapatkan. Bayangkan bahwa riset itu mudah. Oke, yang pertama kita harus lakukan setelah mindset kita dirubah bahwa riset itu mudah. Yang pertama, tentukan judul penelitian. Biasanya orang melakukannya dengan mencari masalah dulu, gitu. Masalah penelitiannya apa segala macam. Tapi saya berpikir balik lagi bahwa yang biasa dilakukan adalah saya tuh mau judul penelitiannya tentang apa ya. Jadi tujuan dulu, gitu. Tujuan dulu ya, dalam membuat penelitian itu, sehingga kita tahu misalnya tujuan judulnya itu apa sih, gitu. Itu apa tujuan sih. Lalu setelah kita dapat tujuan penelitian, baru kita tentukan kata kuncinya ya. Kata kuncinya, jadi kata kunci atau keywordnya itu biasanya tidak satu ya, minimal 3. Jadi buat kata kuncinya, keywordnya untuk kita cari di Google Scholar misalnya, atau di jurnal. Setelah kita ketemu kata kuncinya, baru kita cari di Google Scholar. Kenapa kita atau saya mulai dari Google Scholar? Karena Google Scholar itu merupakan mesin pencari data mungkin manusia yang pertama dan bisa merangkum semuanya, gitu. Dan yang pertama itu sangat mudah, sehingga kita cari di Google Scholar dulu. Setelah itu pakai bahasa Inggris. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Biar data yang kita dapatkan atau kata kunci yang kita cari itu sesuai dengan apa, dengan judul yang kita mau. Bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris, maka seluruh jurnal-jurnalis dunia itu bisa kita dapatkan dibandingkan kita berbahasa Indonesia yang hanya notabene hanya penelitian di Indonesia. Dan ketentuannya minimal 5 jurnal. 5 jurnal itu ditentukan oleh bantuan di Prodi bahwa minimal kita dapat 5 jurnal. Bukan 10, bukan 25, bukan 100, bukan 50. Bahkan saya pernah sampai nyari ratusan jurnal. Itu yang saya lakukan. Tapi teman-teman hanya 5 jurnal.
Jadi sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Jadi 2 jurnal internasional dan 3 jurnal nasional terindeks. Oke, setelah kita dapat jurnalnya, minimal 5 jurnal tadi, apa yang kita lakukan dibaca. Makanya kenapa ada ayat pertama dalam Al-Quran itu Iqra. Karena menurut saya hikmahnya itu adalah bahwa kita itu disuruh untuk membaca. Dengan membaca maka pemahaman kita tentang apa yang kita baca itu akan kita dapatkan. Jadi kita baca, kalau bahasa Inggris kita translate gitu, baru kita baca, pahami apa sih isinya gitu. Jadi mulai judulnya dulu sesuai nggak dengan judul kita, baru abstraknya ya, kita baca sesuai nggak dengan judul atau keyword yang kita cari. Setelah kita baca, baru kita baca dari mulai pendahuluan sampai akhir, sampai kesimpulannya apa. Kenapa? Karena 5 jurnal itu ya sebentar gitu, sebentar sekali baca 5 jurnal, dan jurnalnya itu ya rata-rata 12 lembar, yang paling panjang itu ada yang cuma 5 lembar, ada yang cuma 8 lembar, dan sangat mudah sekali. Lalu setelah dibaca, dicatat, dan diketik. Jadi kita setelah kita baca satu jurnal ya, baru kita catat dulu, baru kita ketik dulu apa sih yang kita dapatkan. Diketik sesuai dengan tabel, dari mulai nulis ya, dari mulai judul, dari mulai metode, dari mulai hasil penelitian seperti apa, dan yang terakhir adalah apa dampaknya buat penelitian kita. Jadi kita tulis kalimat ataupun poin-poin yang akan kita jadikan untuk literatur review. Setelah satu jurnal beres, baru 2 jurnal dicatat, dibaca, dipahami, dicatat, baru jurnal ketiga, jurnal keempat, jurnal kelima. Oke, itu singkat sekali, mudah-mudahan bisa teman-teman jadikan motivasi. Thank you, be a part of research. Jadilah bagian dari penelitian kita, karena sesuatu penelitian itu akan memasukkan sebuah kebaikan, insya Allah, karena kita punya tujuan, dan tujuan itu tidak hanya buat diri kita, tapi jadikanlah tujuan itu buat orang lain, itu buat kita semua. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.